Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvinda Unsilatur Rahmatin dari Salsabila Wibowo. Saya sendiri Diana Nur Saputri. Selanjutnya ada Dwi Tanah Rufaradisa dan Rizky Berlian Ilahi. Pada kali ini kami akan membahas mengenai materi Tata Surya 2. Dalam materi ini kita membaginya menjadi 5 topik bahasan, yaitu yang pertama ada matahari, yang kedua menentukan jarak planet, yang ketiga menentukan jari-jari bumi, topik keempat menentukan massa bumi, dan topik terakhir yaitu mengenai studi planet. Baik, langsung saja pada topik pertama tentang matahari akan saya bahas. Di sini akan membahas mengenai karakteristik, struktur lapisan matahari, dan aktivitas matahari. Yang pertama, mengenai karakteristik. Seperti yang kita ketahui, matahari merupakan satu-satunya bintang yang terletak pada tata surya kita di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti sendiri memiliki sekitar 200 miliar bintang yang terletak saling berjauhan. Nah, letak matahari sendiri dalam galaksi Bima Sakti berada pada sayap dengan jarak dari pusat galaksi sekitar 30.000 tahun cahaya, di mana kecepatan cahaya sendiri yaitu 299.792.458 meter per detik. Nah, matahari ini berbentuk bola yang berpijar dengan senyawa penyusun utamanya berupa gas hidrogen sebanyak 74%, gas helium sebanyak 25%. Selain itu ada nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromium. Nah, matahari ini menghasilkan cahaya dari reaksi fusi pada intinya. Reaksi fusi itu apa sih? Reaksi fusi itu merupakan reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru yang menghasilkan energi serta radiasi. Next, karakteristik selanjutnya mengenai massa. Massa matahari sendiri sebesar 1,989 kali 1030 kg atau setara dengan 333.000 kali massa bumi. Selanjutnya diameter matahari setara dengan 109 kali diameter bumi dan gaya gravitasi di matahari sebanding dengan 28 kali gravitasi di bumi. Nah, sebagai perbandingan, sebanyak 1,3 juta planet seukuran bumi ini dapat dimasukkan ke dalam matahari. Oleh karena itu, matahari itu merupakan objek terbesar di tata surya kita dengan massa mencapai 99,85% dari total massa tata surya. Nah, jarak matahari ke bumi ini sekitar 149.600.000 km atau bisa dibulatkan menjadi 150 juta kilometer dan dikenal sebagai satuan astronomi dengan satuan EU atau AU, yaitu Astronomical Unit. Satu Astronomical Unit ini setara dengan 150 juta kilometer. Next, yaitu mengenai struktur lapisan. Di sini ada 4 struktur inti dari matahari, yaitu yang pertama ada inti pada bagian yang paling dalam. Selanjutnya ada lapisan fotosfer pada permukaan matahari. Selanjutnya pada atmosfer matahari terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan kromosfer pada bagian paling bawah dan lapisan korona pada bagian terluar. Yang pertama yaitu lapisan inti. Inti matahari merupakan lapisan yang paling dalam dengan suhu mencapai 15 juta derajat Celcius atau setara dengan 55.000 Kelvin. Diameternya sekian, bisa teman-teman baca sendiri pada PPT dengan kedalaman sekian. Nah, pada lapisan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu terjadi reaksi fusi karena adanya muatan-muatan di dalamnya seperti neutron, proton, dan elektron. Nah, kerapatan inti matahari ini sebesar 25% dari total kerapatan matahari. Karena adanya reaksi fusi dan kerapatannya masif ini, inti matahari dapat menghasilkan medan magnet dan gaya gravitasi yang dapat menarik planet-planet berevolusi terhadapnya. Selanjutnya yaitu lapisan fotosfer, yaitu bagian permukaan matahari terdiri dari bola gas dengan tebal 350 km. Nah,
Lapisan ini memiliki suhu kurang lebih 5700 Kelvin. Karena suhunya ini, maka pada lapisan ini menghasilkan cahaya yang berwarna kekuning-kuningan. Susunan lapisan matahari ini memiliki cahaya yang menyilaukan mata serta menghasilkan gelombang cahaya, di antaranya yaitu sinar ultraviolet atau sinar UV dan sinar inframerah. Struktur selanjutnya yaitu ada kromosfer. Kromosfer ini terletak pada bagian paling bawah dari atmosfer matahari, memiliki suhu 6.000 sampai 20.000 Kelvin. Nah, suhunya ini dipengaruhi oleh ketinggian atau kedalamannya. Semakin dalam atau mendekati inti, maka suhunya itu semakin tinggi atau semakin panas. Nah, lapisan kromosfer ini sulit diamati oleh mata telanjang manusia dan dapat diamati pada saat gerhana matahari total. Lapisan kromosfer ini tampak seperti cincin yang berwarna merah. Lapisan yang terakhir yang terluar yaitu korona, diambil dari bahasa Latin corona, yaitu artinya matahari. Artinya mahkota. Nah, ini merupakan lapisan atmosfer terluar yang terdiri dari lapisan gas tipis. Oleh karenanya bentuknya itu berubah-ubah setiap waktu. Jadi untuk kedalamannya itu tidak bisa diukur dengan pasti. Nah, lapisan korona ini terlihat sebagai mahkota yang berwarna putih cemerlang mengelilingi matahari. Memiliki suhu yang lebih panas dari inti sekitar 1 juta Kelvin. Nah, fenomena ini masih menjadi misteri bagi para astronom. Bagaimana bisa atmosfer matahari yang terletak pada bagian terluar itu memiliki suhu yang lebih panas daripada intinya. Karena hal ini, NASA melakukan misi penelitian yang bernama IRIS untuk menemukan jawabannya. Nah, perkiraannya itu karena adanya bahan sangat panas yang disebut bom panas. Bom panas ini bergerak dari inti matahari ke korona. Ketika sampai di korona, bom panas ini meledak dan melepaskan energinya. Oleh karena itu, menyebabkan suhu pada korona itu memiliki suhu yang lebih panas daripada intinya. Next, kita bahas mengenai aktivitas matahari. Di sini saya membahas mengenai 3 aktivitas matahari. Yang pertama yaitu solar flare. Nah, ini merupakan ledakan besar di atmosfer matahari yang dapat melepaskan energi sebesar 6 kali 10 pangkat 25 joule. Selama pelepasan massa koronal tersebut, matahari melemparkan gelombang partikel bermuatan ke bumi pada kecepatan hampir 2,9 juta kilometer per detik. Nah, jadi ledakan ini terjadi di atmosfer pada lapisan korona dan menghasilkan sinar X dan radiasi UV. Nah, sinar X dan radiasi UV yang dikeluarkan oleh semburan matahari ini dapat mempengaruhi ionosfer yang ada di bumi dan mengganggu komunikasi radio dan satelit. Selanjutnya yaitu ada sunspot atau bintik matahari. Ini merupakan area di permukaan matahari atau tepatnya di lapisan fotosfer yang memiliki suhu lebih dingin dibandingkan area di sekelilingnya. Nah, memiliki suhu dingin ini bukan berarti benar-benar dingin ya. Jadi dia itu memiliki suhu lebih dingin sebesar 1500 Kelvin dari area sekelilingnya. Kan tadi fotosfer itu memiliki suhu sekitar 5700 Kelvin. Jadi bintik matahari ini lebih dingin 1500, jadi suhunya itu sekitar 4200 Kelvin. Nah, area gelap yang kita kenal sebagai bintik matahari ini merupakan area magnetik yang memiliki medan magnet ribuan kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Nah, medan magnet pada bintik matahari ini juga diketahui 1000 kali lebih kuat dari area fotosfer di sekelilingnya. Aktivitas matahari yang ketiga itu ada prominence, merupakan semburan material matahari ke arah luar yang kemudian jatuh kembali ke permukaan bumi. Nah, berbeda dengan aktivitas yang pertama tadi yaitu mengenai solar flare, itu kan ledakan gas dari lapisan korona. Nah, pada prominence ini
merupakan semburan material, bisa dari lapisan fotosfer atau lapisan di bawahnya. Nah, berdasarkan materi PPT yang ada pada si pejar, prominent ini disebabkan oleh suatu struktur yang bernama filamen. Jadi filamen matahari merupakan daerah yang membagi daerah medan magnetik menjadi daerah positif dan negatif. Nah, apabila filamen itu terjadi di tepi piring matahari dan mengembang keluar, maka peristiwa ini yang disebut dengan prominent. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvinda akan melanjutkan presentasi dari Diana mengenai menentukan jarak planet. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdengar gemeresek gitu ya, karena di sini sedang hujan deras. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan mempresentasikan tentang menentukan jarak planet. Nah, menentukan jarak planet ini salah satunya dapat menggunakan metode yang disebut dengan metode paralaks. Nah, dalam astronomi, paralaks trigonometri dapat digunakan untuk memperkirakan jarak objek tertentu di langit, misalnya bintang dan planet, dengan cara membuat garis antara matahari, bumi, dan benda yang akan diukur. Nah, kemudian dari dua posisi bumi terhadap matahari, lalu ditarik satu garis lurus ke bintang atau ke jarak yang akan diukur, ke benda yang akan diukur. Nah, itulah yang disebut dengan sudut paralaks. Dengan jarak bumi ke matahari itu diasumsikan sebagai 1 AU, atau 1 AU itu satuan astronomi. Kemudian kita bisa mencari jaraknya dengan formula trigonometri. Nah, kemudian sudut yang diukur saat bintang berpindah posisi jika dilihat sama dengan sudut jika bumi bergerak saat dilihat dari bintang, karena perpindahan bumi yang ditempuh dalam 6 bulan sebesar 2 kali jarak bumi matahari. Nah, bisa dilihat pada gambar di situ. Bentar, saya menggunakan. Nah, di sini ada P. Sudut P ini merupakan sudut paralaksnya. Nah, kemudian D. D ini dari matahari planetnya ke bumi. Kemudian yang 1 AU ini jarak dari matahari ke bumi. Nah, di sini dapat diasumsikan metode paralaks ini lebih mudahnya itu dapat kita bayangkan gitu ya, dengan kita melihat jari jempol kita. Nah, dilihat begini. Jika mata kita yang sini tertutup, maka akan kelihatan lebih jauh kan. Nah, kemudian jika mata yang sebelah sini terbuka, yang sebelah kanan tertutup, maka akan terlihat dekat. Nah, begitu juga dengan prinsip kerja dari metode paralaks ini, atau lebih gampangnya gini. Jika kita berjalan pada malam hari kan, berjalan pada malam hari itu, jika benda itu dekat, contohnya ada pohon di pinggir jalan. Nah, itu kan kita kalau ngelewati itu kayak dilewati gitu kan. Nah, tapi kalau gunung yang agak lebih jauh itu dia terlewati tapi agak lama gitu kan. Nah, kalau kita bulan kan itu jaraknya itu sangat jauh dari kita. Makanya kita tuh merasa kenapa sih kok bulan selalu ngikutin kita padahal kita udah jalan gitu kan. Nah, itu tuh disebabkan karena jarak dari bulan ke kita itu sangat-sangatlah jauh, makanya dia itu terlihat seperti mengikuti kita, seperti itu. Begitupun juga dengan metode paralaks ini. Kemudian metode paralaks ini kita mematok jarak astronomi dari bumi ke matahari itu sebesar 1 AU atau setara dengan 150 juta kilometer. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini seperti di segitiganya itu ya. Nah, di segitiganya ini
rumus 1AU ini rumus 1AU per sin B. Kemudian R jarak dari matahari ke planetnya per sin A. Kemudian D itu mana? D itu sini. Jarak dari bumi ke planet itu yang dinamakan dengan D per G. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu D, apa itu R, apa itu 1AU. Nah, di sini besar R ini gimana caranya menentukan besar R ya? Nah, besar R itu dapat ditentukan dengan cara dari sudutnya. Nah, sudut ini didapatkan dari mana? Sudut ini ditentukan berdasarkan pengamatan pada teropong. Jadi, pada saat kita akan mengukur, kita harus menentukan sudutnya dulu dari teropong yang kita amati itu. Kemudian R sama dengan sin A, kemudian per sin B. Kemudian dari rumus tadi, kemudian gimana kalau kita mau nyari D di sini? Gimana kalau mau nyari D? Nah, di sini sudah ada rumusnya tadi. Ini ya teman-teman, tadi rumusnya. Bentar. Nih rumusnya yang di awal tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita jabarkan. Dijabarkan sudut A B plus G itu sama dengan 180 derajat kan, karena satu segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian A plus B sama dengan 180 min G. Jadi jika kita mencari G, maka A plus B sama dengan 180 min G. Kemudian sin A plus B sama dengan sin 180 min G. Kemudian berdasarkan identitas trigonometri, maka sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, di sini tadi ada sin 180 min G. Jadi di sini sin A plus B itu sama dengan sin G. Gitu. Selanjutnya cara mencari D. Cara mencari D di sini itu sama dengan sin G. Sin di sini, sin G itu apa? Yang seperti slide sebelumnya ini, yang slide pas sebelumnya ini itu kan sin A plus B sama dengan sin A plus B. Nah, kemudian diper dengan sin B. Ini. Jadi rumusnya D sama dengan bisa menggunakan sin G per sin B atau bisa menggunakan sin A plus B per sin B. Kemudian di sini ada contoh jarak dari planet Venus. Nah, ini ya teman-teman gambarnya. Nah, di sini dengan menggunakan teropong akan diperoleh pengukuran sudut A dan sudut B seperti pada gambar. Maka diperoleh R dan D itu berapa gitu kan soalnya. Nah, di sini sudah diketahui berdasarkan gambar itu ada di sini yang sudut A di sini itu ada 45 derajat. Nah, kemudian di sudut B itu di sini itu dia 100 derajat. Nah, kemudian di sini 35 derajat. Jadi di total semua kan dia 180 derajat ya. Nah, berdasarkan rumus yang saya jelaskan tadi, cara mencari R. R itu mana? R itu adalah jarak dari matahari ke Venus atau ke objek yang akan dicari. Di sini ada R. Kemudian rumusnya sin A per sin B. Jadi sin 45 derajat per sin 100 derajat, maka ketemunya sama dengan 0,7 AU. AU ini adalah satuan dari jarak matahari ke bumi tadi, 1 AU sebesar 150 juta kilometer. Kemudian bagaimana jika mencari D? Nah, di sini mencari D itu bisa menggunakan rumus seperti yang saya jelaskan tadi.
yaitu ada sin G per sin B atau menggunakan sin A plus B per sin B. Jadi kita akan mencari D kan. D itu di mana? D itu di sini. Tadi NR di sini. Kemudian di sini 1 AU. Nah, kemudian mencari D, saya memakai rumus yang telah kita turunkan tadi, yaitu sin A plus B per sin B. Jadi sin 45 derajat plus 100 derajat per sin 100 derajat itu ketemunya sama dengan 0,8 AU. Jadi D sama dengan 0,8 AU, kemudian R-nya 0,72 AU. Jadi jika mencari R itu sin A per sin B, kemudian jika mencari D itu sin A plus B per sin B. Maka diketahui jadi R itu jarak antara matahari ke Venus atau planet yang kita ingin amati itu sebesar 0,72 AU, dengan AU sendiri 1 AU sama dengan 150 juta kilometer. Kemudian yang D, jarak antara bumi ke Venus atau jarak antara bumi ke benda yang ingin kita amati itu rumusnya D sama dengan sin G per sin B atau bisa juga sin A plus B per sin B. Di sini dari Venus ke bumi itu sebesar 0,8 AU dan 1 AU sama dengan 150 juta kilometer. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya menentukan jari-jari bumi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tandaru Faradisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menentukan jari-jari bumi. Orang pertama kali yang mengukur jari-jari bumi dan sekarang dianggap sebagai ahli matematika yaitu seorang Yunani yang bernama Eratosthenes. Eratosthenes ini mengukur jari-jari bumi pada tahun 276 sampai 195 sebelum Masehi. Eratosthenes ini mengukur jari-jari bumi dengan cara menggunakan jarak antara kota-kota Mesir di Alexandria di sisi barat Delta Nil dan Syene di dekat Aswan di selatan Mesir. Kemudian Eratosthenes ini menghitung sudut ketinggian matahari dari masing-masing lokasi tersebut dan tepat satu hari secara terpisah. Kemudian pada bukunya Friends pada tahun 1982 menjelaskan mengukur jari-jari bumi dengan cara melihat horizon yang terbentang. Kemudian pada bukunya Goodman pada tahun 1993 menjelaskan mengenai menentukan besarnya jari-jari bumi dengan mendayung sampan di atas danau. Kemudian pada bukunya Gangadharan pada tahun 2009 menjelaskan mengenai melakukan pengukuran jari-jari bumi dengan cara melihat ke lautan dari atas pegunungan. Nah, kita sendiri pun sebenarnya bisa untuk menghitung, karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman juga cara menghitung jari-jari bumi ini mengalami perkembangan. Nah, kita pun juga bisa menghitung jari-jari bumi ini. Salah satu cara yang bisa dipraktekkan yaitu cara menentukan jari-jari bumi dengan cara memanfaatkan cahaya tenggelamnya matahari. Nah, pada praktek tersebut itu hanya membutuhkan sebuah kamera. Kemudian konsep pengukuran jari-jari bumi dapat dimulai dari gambar 3.1 atau gambar yang ada di samping itu. Kemudian ketika T sama dengan 0, sinar matahari masih menyinari semua bangunan. Namun setelah beberapa saat kemudian bayangan gelap akan naik ke bangunan sampai akhirnya puncak bangunan juga ikut gelap. Nah, pada saat mempraktekkan penghitungan jari-jari bumi ini, kita memerlukan bangunan yang tinggi. Nah,
pada saat T sama dengan 0 itu kan nanti semua sinar matahari itu akan menyinari semua bagian dari bangunan tersebut. Namun nanti seiring berjalannya waktu, bayangan gelap akan itu akan naik sampai akhirnya nanti pada puncak bangunan itu juga ikut gelap. Nah, ketika tinggi bangunan diketahui dan waktu gerak sinar dari bawah hingga atas juga dihitung dari pengamatan kamera, maka data-data tersebut bisa digunakan dengan mengetahui besarnya hari sidereal untuk menghitung sudut rotasi bumi selama selang waktu tersebut. Jadi, jadi tinggi bangunan tersebut kan dapat diketahui berapa. Nah, kemudian gerak matahari itu tersebut dapat dihitung juga dari saat ketika T sama dengan 0, ketika matahari menyinari semua sisi bagian dari bangunan tersebut, dan juga pada saat sisi puncak bangunan itu mengalami kegelapan juga. Nah, data-data tersebut itu dapat digunakan untuk menghitung besarnya hari sidereal. Hari sidereal itu untuk menghitung dari jari-jari bumi. Nah, secara matematik dapat digunakan rumus theta per 2pi sama dengan delta T per 1 sidereal D. Kemudian 2pi-nya dipindahkan ke kanan dan menjadi theta sama dengan delta T per 1 sidereal D 2pi. Untuk menghitung jari-jari bumi ini, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menghasilkan resolusi untuk R atau jari-jari bumi. Sehingga dapat dituliskan cos theta sama dengan R besar per R besar tambah H kecil. R besar sama dengan H cos theta kurangi 1 min cos theta. Karena theta akan sangat dekat dengan 0 dan cos 0 sama dengan 1, persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi R sama dengan H per 1 min cos theta. Theta dihitung dari theta sama dengan 2pi buka kurung delta T per T besar, di mana T besar adalah hari sidereal, yaitu 23 jam 56 menit dan 4,1 detik, atau dalam detik menjadi 86.164 per 1 detik. Dan 86.164,1 detik. Dan delta T adalah waktu saat bayangan muncul di gedung sampai tinggi H. Dengan demikian, jari-jari bumi R dapat dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Brilian Ilahi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai menentukan massa bumi. Untuk menentukan massa bumi, kita menggunakan konsep hukum Newton tentang gravitasi, di mana gravitasi adalah sebuah gejala yang muncul pada interaksi antara dua benda yang memiliki massa, yakni berupa gaya tarik-menarik. Jadi, adanya gaya tarik-menarik dari dua benda yang memiliki massa itu disebut dengan gravitasi. Ilmuwan pertama yang memahami adanya gravitasi bumi, maksud saya gaya gravitasi bumi, adalah Sir Isaac Newton, di mana ia selalu mengamati buah apel yang jatuh dari pohon menuju ke permukaan tanah. Ia juga bertanya-tanya mengapa bulan selalu berada pada orbitnya. Hal itu ia temukan selama bertahun-tahun untuk membuktikan gagasannya, sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa ada gaya gravitasi bumi yang menyebabkan apel bisa jatuh ke permukaan bumi. Sehingga pada tahun 1600
ia menyatakan hukum gravitasi yang berlaku bagi seluruh alam semesta, yaitu berbunyi setiap partikel di alam semesta ini selalu menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa partikel-partikel itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kemudian jika antara dua benda memiliki massanya masing-masing m1 dan m2 yang terpisah dengan jarak r, maka besar gaya gravitasinya dapat dituliskan secara sistematik dalam bentuk vektor seperti persamaan 1, yaitu vektor F12 sama dengan negatif ketetapan gravitasi dikali massa 1 dikali massa 2 per jarak kuadrat R vektor 12, di mana R vektor 12 ini adalah vektor satuan yang berarah dari benda 1 ke benda 2. Dan tanda negatif menandakan bahwa partikel 1 dan partikel 2 itu saling tarik-menarik. Di sini ada keterangannya, F adalah gaya gravitasi dengan satuan Newton, G adalah tetapan gravitasi sebesar 6,674 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 adalah massa benda 1 dengan satuan kilogram, M2 adalah massa benda 2 dengan satuan kilogram juga, dan R adalah jarak dengan satuan meter kuadrat. Nilai tetapan gravitasi atau yang disimbolkan dengan G besar ini pada awalnya belum ditemukan oleh Newton. Namun pada tahun 1898 ditemukan oleh Sir Henry Cavendish. Ia menemukan tetapan gravitasi menggunakan raja yang sampai saat ini dikenal dengan raja Cavendish, sehingga ia menemukan tetapan gravitasi sebesar 6,674 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang selanjutnya adalah sebuah benda yang dijatuhkan di permukaan bumi akan bergerak dengan percepatan gravitasi atau yang kita simbolkan dengan G kecil memiliki besar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi pada benda akan bekerja gaya sebesar F sama dengan min M kali G. Di sini ada keterangannya, F adalah gaya gravitasi, kemudian M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Besar gaya yang diberikan oleh sebuah bumi pada sebuah partikel bermassa M di dekat permukaan bumi dapat dituliskan dengan persamaan ketiga ini. Ini berdasarkan dari persamaan yang pertama tadi, di mana Fg sama dengan negatif G besar dikali Mb atau massa bumi dikali massa benda per jari-jari bumi kuadrat. Berdasarkan persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga, ini yang persamaan kedua dengan persamaan yang ketiga dapat kita substitusikan sebagai berikut. F sama dengan Fg, kemudian kita masukkan F-nya adalah min M kali G dan Fg-nya min G besar kali Mb kali M per Rb kuadrat. Kita bisa menghilangkan komponen negatif karena di sisi kanan dan sisi kirinya sama, dan juga komponen dan juga satuan massa bendanya. Jadi hanya tersisa G, percepatan gravitasi adalah tetapan gravitasi atau G besar dikali massa bumi per jarak bumi kuadrat. Dari persamaan itu tadi, kita dapat menghitung massa bumi yang dituliskan. Dari persamaan ini, kita memindahkan ruas menjadi massa bumi sama dengan percepatan gravitasi dikali jarak bumi kuadrat atau jari-jari bumi kuadrat per tetapan gravitasi.
kita tinggal substitusikan saja. Besar percepatan buminya adalah 9,8 dikali 6,37 kali 10 pangkat 6 kuadrat per tetapannya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2. Sehingga dari perhitungan ini kita dapatkan massa bumi sebesar 5,98 kali 10 pangkat 24 kilogram. Atau dapat kita bulatkan menjadi 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Kita asumsikan bentuk bumi itu bulat sempurna. Oleh karena itu, kita dapat menghitung volume bumi dengan rumus 4pi per 3 kali jari-jari bumi pangkat 3. Sehingga kita dapat masukkan 4 dikali pi sebesar 3,14 per 3 dikali jari-jari bumi adalah 6,37 kali 10 pangkat 6 pangkat 3. Sehingga kita menghasilkan volume bumi yaitu sebesar 1082,21 dikali 10 pangkat 18 meter kubik. Dan kita dapat menentukan massa jenis dari bumi yaitu dengan rumus M massa bumi yang sudah kita hitung tadi per volume bumi. Tinggal kita substitusikan saja 5,98 kali 10 pangkat 24 kg per 1082,21 kali 10 pangkat 18 meter pangkat 3. Dan kita dapatkan massa jenis bumi yaitu sebesar 5.525,729 kg per meter pangkat 3 atau 5,5 gram per centimeter kubik. Sekian video presentasi mengenai menghitung massa bumi dan massa jenis bumi. Yang selanjutnya adalah studi planet yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darin Salsabila Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kelima yaitu studi planet. Jadi studi planet ini akan kita mulai dengan mempelajari mengenai tata surya. Nah, tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit di mana matahari sebagai pusatnya. Tata surya dikelilingi oleh 8 buah planet dengan orbit berbentuk elips, meteor, asteroid, komet, planet-planet kecil atau satelit-satelit alami ataupun buatan. Jadi, tata surya ini merupakan suatu bentuk pengorbitan dari planet-planet yang mengitari matahari. Jadi, mengapa kok tata surya itu seperti ini, pengertiannya seperti itu. Nah, jadi kadang tata surya sendiri itu karena waktu dulu itu telah ditemukan planet-planet yang ternyata planet-planet tersebut itu memiliki orbitan masing-masing untuk mengelilingi matahari. Nah, relnya ini tadi ternyata ada pada 8 planet yang dimana ke-8 planet ini itu memiliki kriterianya masing-masing. Apakah mereka termasuk tata surya jenis yang apa? Nah, dapat dilihat selanjutnya yaitu mengenai asal-usul tata surya. Jadi asal-usul tata surya ini merupakan hipotesa atau hasil pemikiran dari beberapa ahli yang menjelaskan bagaimana asal mula terjadinya sistem tata surya. Cabang ilmu astronomi yang khusus mempelajari asal muasal terbentuknya tata surya adalah kosmogoni. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori hipotesa nebula. Jadi teori hipotesa nebula ini salah satu teori asal muasal tata surya adalah yang diusulkan oleh Immanuel Kant yang pada tahun 1755. Menurut teori ini itu tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Nebula itu apa sih? Nebula itu merupakan bintang. Nah, lalu Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disemburkan dari ekuator matahari. Oleh karena makanya itu dijelaskan bahwa model nebula ini itu pertamanya nebula itu yang A itu nebula berotasi. Lalu B
nebula mengalami pemipihan sepanjang sumbu rotasinya. Lalu C. Pembentukan bentuk lentikular. D. Serangkaian cincin-cincin terbentuk akibat terjadinya pengerutan inti. Nah, E ini merupakan bentuk akhirnya, yaitu terbentuk planet di masing-masing cincin. Nah, planet-planet ini juga intinya itu juga yang tadi mengerut itu menjadi matahari. Selanjutnya yaitu teori pasang surut. Jadi teori pasang surut ini itu dipelopori oleh Jeans and Jeffrey. Nah, teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, jadi suatu probintang atau bakal matahari itu melintas bintang lain yang lebih besar dan masih. Lalu akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar tersebut. Nah, materi protobintang yang tertarik tersebut kemudian menjadi planet-planet, sedangkan protobintang menjadi matahari. Gambarannya seperti ini ya. Jadi protobintang, Sun itu merupakan protobintang. Nah, ini kan protobintang. Nah, ini adalah motion of filament. Motion of filament itu merupakan jadi itu loh yang bagian-bagian dari protobintang yang tertarik oleh masif starnya itu atau bintang yang lebih besar. Nah, itu akhirnya membentuk suatu planet. Nah, selanjutnya yaitu teori penangkapan. Teori penangkapan ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Nah, berbeda dengan yang pertama, yaitu protobintang merupakan calon dari matahari. Kalau ini protobintang merupakan calon bintang. Jadi di gambar itu kan udah ya ada rasa. Nah, alurnya seperti ini. Pertama itu masa protobintang itu melintasi matahari dan sebagian materi dari protobintang tersebut tertarik oleh gravitasi matahari kemudian membentuk planet. Kalau dilihat kan di sini kan ada protobintang ya. Dia tuh bergerak hyperbolic orbit atau dia bergerak seperti mengorbit gitu ya. Lalu karena kan dia terlalu dekat dengan matahari, akhirnya protobintang ini mengalami tertarik gitu ya. Tapi tertariknya hanya beberapa bagian dari protobintang itu tadi. Nah, yang materi yang tertangkap oleh matahari itu akhirnya membentuk planet-planet, sedangkan bintangnya itu tetap melaju lagi sampai keluar tidak terlalu dekat dengan matahari. Lalu selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan benda angkasa yang mengelilingi matahari menjadi 3, yaitu planet, planet kecil, benda-benda tata surya kecil atau small solar system bodies, di mana pengelompokan ini dilakukan oleh IAU atau International Astronomical Union. Nah, lalu kita selanjutnya itu masuk ke dalam syarat benda langit disebut sebagai planet. Yang pertama yaitu mengorbit matahari. 2. Mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat. Lalu ketiga yaitu tidak membagi orbitnya dengan benda lain yang relatif sama ukurannya selain satelitnya sendiri. Oleh karena itu, Pluto tidak termasuk dalam benda langit yang disebut planet, akan tetapi masuk dalam kategori planet kerdil. Kenapa? Karena ternyata Pluto itu orbitnya memotong orbit dari Neptunus, sehingga itu tidak termasuk dari kategori atau syarat dari dikelompokkannya benda langit tersebut menjadi planet. Nah, jadi secara singkat itu Pluto itu tidak memenuhi syarat, makanya dia dikelompokkan dalam kelompok yang lain. Oke, dalam tata surya, planet yang mengitari matahari dapat dibedakan dalam beberapa pola. Nah, ini gambarannya. Gambarannya itu tuh Venus, Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars. Lalu ini merupakan Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Lah, di sini perbandingannya dapat dilihat ya. Perbandingan Jupiter dengan Bumi,
Mars, dan Venus serta Merkurius. Kita bisa lihat betapa kecilnya Bumi dibandingkan dengan planet-planet yang setelah Jupiter. Nah, selanjutnya yaitu jadi berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, itu planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Maksudnya apa? Planet Jovian ini termasuk planet yang ukurannya besar dan sangat besar-besar sekali dibandingkan dengan planet terestrial. Sedangkan planet terestrial ini itu ukurannya lebih kecil. Lalu planet terestrial ini memiliki komposisi yang hampir sama dengan Bumi atau planet yang kita tinggali. Sedangkan planet Jovian itu memiliki komposisi yang berbeda. Nah, bedanya apa? Jadi planet Jovian itu ternyata tersusun atas gas. Gas apa saja yang menyusun planet tersebut, yaitu helium dan hidrogen. Sedangkan planet terestrial itu memiliki komposisi yang sama seperti Bumi, yaitu terdapat mantel, terdapat batuan-batuan yang menyusun planet-planet tersebut. Oke, selanjutnya yaitu asteroid sebagai pembatas. Jadi berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, ternyata antara Mars dengan Jupiter terdapat sebuah sabuk. Sabuk tersebut yaitu sabuk asteroid, di mana akhirnya memisahkan antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu terdiri dari 4 planet, yaitu planet Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius. Sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi Bumi sebagai pembatas. Nah, Bumi sebagai pembatas ini itu dibedakan menjadi 2 juga, yaitu planet inferior dan planet superior. Maksudnya adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit Bumi, yaitu Merkurius dan Venus, sedangkan planet superior itu merupakan planet yang orbitnya berada di luar orbit Bumi. Maaf ya, ini nggak kelihatan ya. Ternyata lingkarannya itu harusnya dari Indo merah yang ini sampai ini, dan ini yang di dalam ya. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri dari planet dalam dan planet luar. Ini nggak cuma planet dalam sama planet luar. Tadi kan kita udah tahu ya, ada beberapa sebutan ya, planet inferior, planet superior, planet dalam, planet luar, planet terestrial, planet Jovian. Kalau ini tuh lebih kepada pembagian dari planet Jovian ya. Planet Jovian itu kan ada pembagian itu hampir sama seperti pembagian dari asteroid sebagai pembatas sama pembagian dari komposisi sama ukurannya. Jadi ini lebih ke pembagian yang planet dalam atau planet luar ya, tapi karakteristiknya hampir sama sih. Jadi jarak heliosentriknya itu ukuran dari 1 AU, lalu yaitu kan yang lebih besar di sampingnya lebih besar, dan jumlah satelitnya kalau semakin kecil planetnya itu hanya memiliki satelit yang lebih sedikit. Satelit ini bukan satelit buatan ya, tapi satelit alami. Lalu untuk jumlah satelit dari planet luar, kalau planet luar itu kan karena ukuran planetnya lebih besar, masanya lebih masif, lebih bermassa besar, maka satelitnya juga semakin banyak. Lalu untuk atmosfernya untuk planet dalam itu memiliki permukaan yang padat dan memiliki atmosfer, di mana untuk Venus itu sangat rapat dan renggang untuk Merkurius. Lalu untuk planet luar, atmosfer planet mencapai tekanan beragam karena banyak lapisan atmosfer memiliki inti yang padat di pusatnya. Lalu saya tambahkan juga bahwa karena memiliki komposisi yang berbeda, di antara komposisi planet dalam dan planet luar tuh yang satu batuan, yang satu lagi gas. Jadi tuh kayak lebih padat permukaannya itu yang planet dalam. Oke, selanjutnya yaitu kecepatan rotasinya. Kecepatan rotasi dari planet dalam itu cukup lambat atau kecepatannya rendah. Kalau planet luar itu cepat.
Lalu susunan planetnya juga sebagian besar tersusun dari batuan dan logam serta memiliki kepadatan yang tinggi. Nah, kalau planet luar itu planetnya itu planet gas atau tersusun sebagian besar dari hidrogen, helium dengan kepadatan yang rendah. Makanya saya tadi kan bilang kalau permukaannya dia itu lebih tidak padat loh, kayak mudah hancur juga ya kayak gitu. Nah, kalau cincin itu hanya dimiliki oleh planet luar, sedangkan planet dalam itu tidak memiliki. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik planet kebumian. Nah, planet kebumian ini kan tadi sudah saya bilang ya, ini planet merupakan planet yang memiliki komposisi hampir sama seperti planet bumi. Maksudnya yaitu seperti ini. Nah, jadi interior ini tuh kayak bagian dalam dari planetnya. Mereka tuh memiliki intinya itu merupakan metal core atau highest sih metal core itu inti logam gitu yang bener-bener panas banget dan terus berputar. Nah, lalu dia juga memiliki litosfer dan memiliki mantel ini tuh kayak batuan-batuan gitu. Nah, itu yang lalu terdapat rocky crust yang bagian atas sendiri itu yang warna jadi tuh lapisan itu ada litosfer, lalu ada mantel, dan ada inti. Nah, jadi ini ada contohnya kayak Mars, Earth, Venus, sama Merkurius ya. Nah, disitu bisa dilihat kesamaannya. Selanjutnya yaitu proses-proses permukaan planet. Maksudnya apa? Nah, proses-proses permukaan planet ini merupakan proses geologis utama yang terjadi di permukaan planet-planet kebumian. Nah, yang pertama yaitu vulkanisme, lalu tektonisme, erosi atau gradasi, lalu pembentukan kawah karena tumbukan dengan benda luar. Nah, misal saya bahas yang pertama yaitu pengkawahan ya. Pengkawahan ini tuh pembentukan kawah yang karena tumbukan dari benda dari luar seperti meteoroid yang asteroid yang memasuki lapisan bumi dan berhasil melewati atmosfer. Seperti yang kita ketahui, karena bumi itu memiliki atmosfer, sehingga kalau asteroidnya itu kecil dan memasuki bumi itu akan terkena atmosfer dan terbakar lalu hancur. Nah, kalau cukup besar maka dapat menyebabkan gempa bumi karena asteroid yang menyebabkan juga terbentuknya suatu kawah. Lalu yaitu vulkanisme. Vulkanisme ini yaitu bergeraknya lava atau magma yang berasal dari inti bumi ke atas ke permukaan bumi hingga membentuk gunung-gunung vulkanis atau gunung-gunung berapi. Selanjutnya yaitu tektonisme. Tektonisme ini merupakan gempa atau penggeseran lempengan-lempengan bumi, di mana penggeseran ini akhirnya mengakibatkan perubahan dari permukaan dari planet-planet tersebut. Lalu yang ketiga yaitu erosi. Erosi ini merupakan pengikisan batuan tanah diakibatkan oleh angin, air, ataupun oleh tanaman atau makhluk hidup ya. Nah, tapi kalau di planet lain biasanya itu erosinya terjadi karena badai. Badainya itu biasanya kecepatannya cukup tinggi. Jadi mereka mengalami erosi karena angin biasanya. Planet-planet lain kecuali bumi mengalami banyak erosi. Lalu yang yaitu karakteristik dari planet Jovian.
planet Jovian atau planet raksasa. Nah, interiornya seperti ini. Jadi, dia itu tersusun dari hidrogen dan helium. Bisa dilihat kan? Jadi dia tuh memiliki inti itu berupa batu. Beda dengan kita yang berupa logam panas yang berputar terus. Kalau planet kebumian kan logam panas berputar terus ya, jadi bergerak terus gitu. Kalau dia itu intinya berupa batu. Selanjutnya yaitu mengenai planet kerdil. Planet kerdil atau dwarf planet merupakan kategori baru dalam keanggotaan tata surya berdasarkan resolusi dari IAU atau International Astronomical Union tahun 2006. Sebuah benda angkasa dikatakan planet kerdil jika 1. Mengorbit matahari, 2. Bentuk fisiknya cenderung bulat, 3. Orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, 5. Yaitu 4. Yaitu bukan merupakan satelit. Maksudnya apa? Jadi kan ada planet yang ada benda-benda langit yang merupakan satelit alami seperti bulan, lalu Titan, dan masih banyak lagi. Sedangkan planet kecil kerdil ini itu bukan termasuk satelit. Jadi mereka itu masih tergolong dari planet, akan tetapi orbitnya tidak bersih. Jadi orbitnya tidak bersih itu maksudnya gimana? Kayak Pluto itu termasuk dari planet kerdil karena orbitnya dia itu masih bersinggungan atau memotong dari jalur orbitnya Neptunus. Begitu. Serta ukurannya itu sangat tergolong lebih kecil dan terlalu jauh dari matahari. Nah, ini contoh planet kerdil. Ada Ceres, Pluto, Eris, Makemake, lalu Hailaka. Ada banyak ya. Lalu benda-benda tata surya kecil atau small solar system bodies. Nah, contohnya AC-nya itu berupa satelit, cincin planet, asteroid, komet, sabuk Kuiper atau TNO. Nah, nanti di sini juga terdapat meteoroid. Akan tetapi meteoroid ini tuh akan saya jelaskan secara langsung aja nanti. Nah, distribusi masanya dalam sistem tata surya itu seperti ini. Matahari itu 99,85% masanya lebih besar ya. Jadi planet itu cuma 0,135%, satelit alam itu 0,005, planet komet itu 0,01, asteroid 0,002, meteoroid itu jauh lebih kecil lagi. Yang pertama yaitu satelit. Jadi satelit itu merupakan benda langit pengiring planet. Jadi satelit itu bergerak mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Jadi satelit itu mengorbit pada planet yang merupakan pusatnya. Kayak bulan itu mengorbit pada bumi, Titan mengorbit pada Jupiter, seperti itu. Nah, satelit ini terbagi menjadi 2. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu, contohnya satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan sebagainya. Lalu ada juga satelit alami, adalah satelit yang berbentuk Titan itu Saturnus ya. Satelit terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Jadi, waktu pembentukan planet itu tadi, kan ada bagian-bagian yang terpisah dari bintang atau terpisah dari calon matahari gitu ya. Pisahannya tadi itu tidak hanya membentuk planet, tapi juga membentuk benda-benda langit yang merupakan anggota dari tata surya. Nah, contohnya itu dari bulan sebagai satelit dari bumi, Titan sebagai satelit dari Saturnus. Nah, ini nama planet dan jumlah satelitnya. Seperti yang tadi saya jelaskan kan ya di awal, kalau semakin besar planetnya itu semakin banyak bulan semakin banyak satelit alami yang mengitarinya. Kan Merkurius sama Venus itu cukup dekat dengan matahari, jadi dia tuh kayak lebih sedikit juga satelitnya. Lalu ini contoh satelit. Ini satelitnya Jupiter itu Io, Europa, Ganymede, Callisto, Titan, Thetis, Rhea, Dione. Nah, kalau sebenarnya itu ada perbandingan antara Io sama
bulan. Jadi kalau Io itu tersusun dari vulkanik dan sulfur, sedangkan kalau bulan itu merupakan batuan yang mati atau gelap. Jadi kalau batuan, jadi beda banget itu loh strukturnya itu. Dan kalau kalau dari yang ada di luar dari sabuk asteroid itu kayak uh, lebih reaktif atau ya apa gitu ya, jadi kayak nggak banyak batunya gitu. Nah, cincin planet itu kayak contohnya tuh cincin Saturnus yang terdiri dari berbagai macam partikel dengan ukuran yang berbeda, yang terbesar berukuran sekitar beberapa kilometer. Cincin ini tuh dibangun oleh banyak sekali objek kecil yang kemudian tersusun dari es dan butiran-butiran yang sulit dipecahkan oleh gaya gravitasi planet. Partikel ini berputar bebas dalam orbit solsentrik. Jadi itu kayak Saturnus ya, contohnya tuh paling nyata. Nah, itu ternyata tuh itu tuh bukan piringan yang kayak lingkaran apa kayak cincin itu tuh merupakan asteroid atau benda-benda kecil meteoroid yang bergerak memutari planet tersebut. Lalu asteroid merupakan benda yang mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter dalam sistem tata surya, yang ditaksir terdapat 100.000 buah planetoid yang ukurannya antara 1 sampai 750 km kuadrat. Maksudnya apa? Jadi, asteroid ini tuh merupakan benda kecil yang berada di antara Mars dan Jupiter yang saya tadi sebutkan bahwa itu tersabuk asteroid. Nah, itu tuh ukuran itu kecil gitu dibandingkan dengan bumi. Selanjutnya yaitu komet. Komet disebut juga sebagai bintang berekor yang merupakan benda langit yang garis orbitnya itu sangat lonjong. Nah, sehingga jaraknya itu kalau ke matahari kadang-kadang jauh sekali, tapi suatu saat dapat dekat sekali. Jadi dia tuh juga bergerak sama seperti bumi, planet-planet lain, tetapi dia orbitnya tuh tidak berupa lingkaran atau bulat. Jadi dia tuh benar-benar bisa benar-benar dekat sama matahari dan bisa benar-benar jauh dari matahari. Kalau lagi dekat sama matahari, dia itu akan membuat suatu ekor. Nah, ekor itu namanya koma. Nah, koma ini akan bergerak menjauhi dari matahari. Nah, koma ini terjadi akibat dari reaksi antara es atau yang ada di dalam yang ada di inti dari komet itu tersebut, dan mengalami mengalami kayak mencair gitu loh, kayak bereaksi dengan matahari yang panas. Selanjutnya itu Kuiper Belt Object. Sebenarnya Kuiper Belt Object ini tuh kayak sekumpulan benda kecil tata surya yang mengorbit pada daerah yang berlokasi di sekitar orbit Neptunus. Kemudian dikenal sebagai Kuiper Belt Object, juga dikenal sebagai Trans-Neptunian Object atau TNO. Jadi dia itu merupakan kayak apa sih, objek-objek kecil gitu ya, benda-benda kecil yang ada di kalau contohnya ini kelihatan ya. Jadi ini tuh jalurnya Kuiper tuh melingkari dari kita, dari tata surya kita selain Pluto. Jadi kalau Pluto tuh malah kena di orbita tuh kena dari objek jalur Kuiper itu tadi. Selanjutnya yaitu mengenai udah ya, jadi itu aja sih. Ada tambahan lagi yaitu berupa meteoroid. Jadi saya baru mendapatkan materinya mengenai meteoroid. Ada namanya meteor dan meteoroid. Meteor itu meteor kilat, adalah cahaya terang yang muncul sebentar di langit. Nah, para pengamat sering menyebut meteor atau bintang jatuh. Nah, meteor itu kayak bintang jatuh gitu, karena mereka kan kayak terlihat dari bintang terus jatuh dari langit gitu kan ya. Orang-orang itu kayak bilangnya tuh mengabulkan permintaan gitu, padahal itu berupa meteor yang lagi bergerak gitu, berupa cahaya kayak gitu. Lalu ada meteoroid. Nah, meteoroid itu merupakan potongan logam atau batu. Nih,
Jadi meteoroid ada 3 jenis, yaitu batuan, besi, dan batu besi. Nah, yang saya tadi bilang bahwa sebenarnya itu banyak benda-benda kecil yang masuk ke bumi, itu salah satunya yaitu meteoroid. Nah, meteoroid ini tuh sering kali memasuki bumi, bahkan setiap hari pasti ada yang memasuki bumi. Namun karena masifnya, masanya tuh kecil, jadi dia tuh terbakar atau habis waktu masuk ke atmosfer. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.